Yo, what is up guys? I hope you guys are doing fine. I hope you guys are having a great day. Dan di video kali ini, gua bakal ngebuat video yang sedikit berbeda ya. Biasanya kan gua nge-top down analisis, dan di video kali ini gua bakal ngebuat trade breakdown buat kalian, oke? Dan buat kalian yang nggak tahu trade breakdown itu apa, jadi trade breakdown ini eh gampangnya gua nge-trade kan, oke? Jadi gua ngambil trade ya, dan tentunya gua ngambil trade itu berdasarkan directional bias, point of interest, dan konfirmasi gua, oke? Dan gua bakal ngejelasin apa aja gitu yang ngebuat gua ngambil trade ini, dan apa aja yang membuat gua untuk ngambil keputusan A, B, C, dan lain sebagainya. Oke? Dan oke, ya, kita langsung mulai aja trade breakdown-nya. Oke? Ini kita hapus dulu semua ya. Kita hapus dulu semua. Dan kita bakal nge-replay ini, oke? Sorry. Nge-replay ke ini. Oke? Dan tentunya ini semua hindsight ya. Kalau kalian nggak tahu apa itu hindsight, jadi hindsight itu kayak waktu yang udah terlewati lah. Gue ngebahasnya waktu lampau, karena tentunya gue ngebuat video ini setelah gue nge-trade. Jadi mau kalian percaya gue ambil trade ini atau enggak, itu terserah kalian, gue nggak peduli. Oke? Gue ada di sini cuman mau ngasih tahu kalau institutional metodologi, oke. Kalau SMC ya, Smart Money Concept atau Institutional Methodology, oke, atau apapun itu, ya, ini bekerja. Dan gua, in fact, gua trading sehari-hari itu pakai konsep ini, gitu. Oke, jadi langsung kita mulai aja. Kita bakal mulai dari sini karena di sini itu kalau nggak salah dimana gua punya point of interest. Oke. Jadi kita bakal lihat di 4 hour time frame dulu. Kita top down analisis dulu. Oke. Dan kalian bisa lihat di 4 hour time frame ya. Kita ini lagi bullish, oke. Higher high, higher low. Aduh, sorry, masih biru. Higher high, dan kita nge-expect apa? Higher low untuk membuat higher high. Oke. Di sini kita tandain dulu. Ya. Kita tandain dulu kalau low ini ya adalah 4 hour protected low. Oke. Dan sebenarnya gue rasa istilah-istilah ini banyak yang nggak tahu sih. Oke. Jadi gue bakal ngebuat video tentang protected low itu apa, habis itu supply and demand itu apa, konfirmasinya kayak gimana. Oke, jadi untuk sementara gue bakal buat video ini dulu, dan untuk penjelasannya gue bakal bikin video di ya ketika gue bisa lah. Oke. Oh, sorry, bukan ini protected low, tapi ini. Oke. Karena apa? Karena low ini adalah leg ini ya. Sorry. Leg ini adalah leg yang bertanggung jawab atas break off structure-nya si harga ke atas ini. Oke. Jadi dia adalah leg yang bertanggung jawab atas break off structure-nya high ini. Oke. Nah, kalau udah nandain for our protected low, kita bakal nandain point of interest kita. Oke. Kalau di dalam case ini ya, in this case, kita punya demand zone which is this one, candlestick ini. Oke.
sebenarnya seluruh leg ini, seluruh retracement ini, ya, leg ini tuh dia itu demand zone, oke? Cuman untuk konfirmasi gue sendiri, gue biasanya ada di time frame 1 menit, 3 menit, 5 menit. Dan untuk time frame segitu, point of interest segede ini tuh bakal ngemusingin kita untuk mencari konfirmasi, ya. Karena bisa aja di sini, ketika harga nyentuh sini, dia udah di 1 minute time frame, let's say. Di 1 minute time frame udah bullish lagi, ya. Tapi abis itu ternyata keseluruhan bullish shift-nya ini cuman distribusi ulang untuk ngemitigasi demand zone yang lebih dalam, oke? Jadi makanya itu gue nge-refine demand zone, oke? Dan nggak gue pakai seluruh demand zone kayak gini, oke? Jadi kita refine ke situ. 4-hour protected low udah, directional bias di 4-hour time frame udah, point of interest di 4-hour time frame udah. Kita lanjut ke 1-hour time frame. Dan di 1-hour time frame, oke? Di 1-hour time frame, harga break structure ke atas, oke? Break structure ke atas mana bang? Ini, oke? Jadi kita tandain dulu, mana nih leg yang bertanggung jawab atas break of structure-nya harga ke atas. Leg ini, oke? Jadi overall leg ini bertanggung jawab atas break of structure-nya harga ke atas, oke? Dimana, oke bentar, gue tandain dulu 1-hour protected low. Protected low udah, kita nyari apa? Point of interest. Masih belum ada, kita cari lagi. Ini ketemu 1 di sini untuk 1-hour time frame, ya. Sebenarnya gini, sebenarnya untuk masalah point of interest, untuk nge-refine demand zone, gue punya cara sendiri. Dimana cara itu nggak bakal gue kasih ke kalian untuk, apa ya, secara free gitu, ya. Karena kedepannya gue bakal ngebuat mentorship dan lain sebagainya. Oke, jadi untuk sekarang, ya, untuk breakdown dan lain sebagainya, gue bakal nyari refinement, ya, point of interest dengan cara yang beda. Yang sebenarnya, jadi gini, point of interest yang gue pakai untuk trade, untuk trading sehari-hari, dan untuk konten ya, sebenarnya agak beda, ya. Tapi tetap sama konsepnya demand zone in this case, oke? Nah, tetap sama ada di dalam range leg ini, oke? Kan yang bertanggung jawab atas break of structure-nya harga ke atas kan range ini. Nah, sama demand zone gue tetap ada di range ini, ya. Cuman yang gue cari bukan kayak demand zone kecil-kecil begini. Ada cara yang lebih praktis buat gue, dimana gue nggak bakal nge-share cara tersebut secara free, oke? Jadi sorry aja nih. Nah, untuk 1-hour time frame, ya, kita lanjut. Untuk 1-hour time frame, kita udah nemu nih directional bias kita nge-expect apa, dan point of interest dari 1-hour time frame kita, ya. Karena untuk di 1-hour time frame, kalau harga turun ke sini, kita bakal nge-expect buy dari demand zone ini, oke? Untuk lanjut ke atas. Dan kalau dia di break ke bawah, kita bakal nge-sell dulu berdasarkan protected high dari 1-hour time frame yang baru dan point of interest dari 1-hour time frame yang baru. Kita mencari konfirmasi untuk sell, ya. Untuk sell, habis itu untuk nge-buy berdasarkan 4-hour time frame structure. Oke? Nah, korelasinya 4-hour time frame dan 1-hour time frame udah dapet nih ekspektasi kita kalau harga nge-break structure 1-hour time frame, kalau harga nyentuh demand zone 1-hour time frame, dan lain sebagainya. Oke?
Untuk 1 hour time frame udah, kita bakal turun ke time frame 30 menit. Ya. Dan di time frame 30 menit, kita punya struktur baru lagi nih. Kita punya ini sebagai protected low dari 30 menit time frame. Oke? Karena apa? Karena ini adalah leg yang bertanggung jawab atas break of structure-nya apa? High ini. Oke? Structure biasa aja, higher low, higher high. Oke? Kita punya point of interest, kita punya protected low, kita nggak expect begini. Oke? Nah, udah gitu, kita nyari apa? Point of interest. Bagus. Untuk point of interest, kita bisa pakai... Oh, ini belum dimitigasi sih. Oke. Nice. Kita bisa pakai ini. Karena overall demand zone-nya belum kemitigasi. Oke. Nah, sekarang harga udah nyentuh nih point of interest kita dari 30 menit time frame. Dan kita nge-expect konfirmasi untuk buy. Oke. Dan kalau kita nggak dapat konfirmasi untuk buy dan 30 menit protected low ini ke break, ya udah, kita nge-expect buy di 1 hour time frame demand zone yang berdasarkan 1 hour time frame structure. Oke. Nah, ketika harga udah nyentuh point of interest gua, ya, kita turun ke 1 minute time frame, oke? Untuk mencari apa? Konfirmasi. Oke. Kita mencari konfirmasi berdasarkan apa? Berdasarkan low yang dibuat, diambil liquidity-nya, setelah itu nge-shift atau invalidasi struktur, di mana invalidasi struktur itu bisa diartikan sebagai reversal. Reversal atau perubahan momentum. Ya. Karena kalau si market ini emang mau lanjut bearish, maka kemungkinan besar dia bakal ngikutin trend bearish, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan seterusnya. Jadi ketika lower high yang terakhir ini di break, ya, market ini nunjukin ke kita kalau momentum itu udah nge-shift ke bullish. Oke? Dan kalau udah begini kita bakal entry di demand zone yang baru. Oke, untuk nge-expect bullishness. Oke, atau continuation ke atas. Oke. Nah, di sini di 1 minute time frame kita bakal nyari itu. Oke. Kita play dulu, masih belum. Kita masih belum ngelihat lower low ya. Kalian bisa lihat di sini kan lower low, lower high, lower low. Nah, lower high terakhir masih ada di sini nih. Masih belum ngebreak low ini atau high ini. Jadi secara otomatis market masih belum ngebreak atau invalidasi struktur ke atas ya. Ketika dia ngebreak high ini maupun ngebreak structure ke bawah. Dia ngelanjutin trend bearish-nya. Oke? Aduh, kepencet. Jadi kita masih nungguin. Kita lihat. Nah, di sini. Di sini kalian lihat. Untuk 1 minute time frame, sebelum dia ngebreak low ini, ya, kita punya struktur di sini. Oke? Jadi lower low, lower high, lower low. Oke? Masih sama. Struktur masih belum nge-shift. Oke? Kita lihat dulu. Di sini ngebuat lower low lagi dengan high ini sebagai lower high-nya. Oke? Jadi lower low, lower high. Habis itu nge-break structure ke bawah. Membuat lower low lagi. Oke? Kita nunggu apa? Invalidasi struktur ke atas. Ya. Dengan invalidasi struktur ke atas, ya, kita bisa mengartikan itu sebagai nih, di dalam point of interest, liquidity udah diambil. Dan liquidity kemungkinan besar udah diambil semuanya dan
overall demand zone kita udah kemitigasi. Oke. Udah kemitigasi dan siap untuk nge-shift bullish. Oke, jadi liquidity dibuat, diambil, kita tinggal nunggu invalidasi struktur di lower time frame. Oke, kita tunggu aja nih. Kita tunggu. Nah, di sini lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Lower high terakhir di mana? Di sini. Apa yang terjadi? Di break. Which means apa? Invalidasi struktur. Oke? Invalidasi struktur. Setelah itu, udah nih. Kita punya low yang sudah dilikuidasi. Dan gimana nih kita bisa nge-confirm atau mengkonfirmasi bahwa liquidity ini udah diambil semua. Kita confirm dengan cara invalidasi structure. Structure udah invalid. Bearish structure kita udah invalid. Oke? Low, high, low, di break. Kita nge-expect apa? Begini. Oke? Higher high, higher low, higher high. Oke? Nah, kita lihat nih. Kita mau entry di mana? Ya. Dan pada saat itu gua ini nge-expect untuk entry di demand zone 3 menit ini. Oke. Cuman kalau nggak salah gua ini entry-nya telat ya. Entry gua telat, jadi kalau nggak salah ntar gua lihat HP dulu. Gua lupa angkanya berapa anjir. Harga berapa ya? 233. Oke. Jadi 233. Oke. Dan 4 pips stop loss, gue inget. Seharusnya stop loss-nya itu di sini. Oke. Stop loss-nya di bawah low ini. Oke. Aduh, sorry. Cuman karena gue udah mengkalkulasi dengan stop loss segini ya, gue itu harus pakai lot size berapa untuk biar gue ini cuman meresikokan 1% per trade ya, dan itu adalah 4 pips. Jadi ketika gue late entry ya udah secara otomatis gue bakal pakai 4 pips stop loss, dan di sini beruntungnya gue nggak ke stop ya. Dan di sini di situ gue entry ya, entry kita udah ke tap. Entry ke tap, kita main-mainin aja dulu. Ini kita tandain dulu. Ini invalidasi. Validation. Structure ke atas. Ini kita panjangin aja dulu. Kita lihat. Kita pakai 5 menit aja deh. Nah, ketika udah gini, target pertama gua mana? Target pertama gua ini, high ini. Karena setiap swing high dan swing low pasti ada liquidity. Ini gua nggak apa-apain dulu nih. Nggak apa-apain, ya kan? Gua nggak apa-apain. Habis itu target pertama, lama ya. Lama anjir. Lama banget ya. Target pertama gua itu, di target pertama ini, ya, gua ini melakukan yang namanya partial. Jadi partial, ya. Jadi buat kalian yang nggak tahu partial itu apa, ya. Jadi let's say buy nih satu lot size, ya. Ketika harga udah nyentuh target pertama kalian, ya, kalian bisa ambil berapapun. Jadi misalnya dari satu lot size ini kalian ambil setengah,
setengah lot size dulu. Biar kalian seenggaknya udah dapat profit kalau si harga balik lagi untuk nyentuh stop loss kalian. Jadi kalian bisa partial dulu. Oke. Dan di sini gue partial sebesar 80%. 80% dari 1% kapital gue. Oke. Jadi berapa tuh? Kita hitung aja dulu ya. Kalkulator mana kalkulator? Jadi 5,28 dikali 0,8. 0,8 karena 80 per 100, ya kan? 80%, oke? Which means 4,22, oke? Jadi di sini gue udah plus 4,2%, oke? Di high ini ya. Duh, besar banget anjir. Nih, kita taruh sini. Di high itu gue udah plus 4,2. Nah, setelah nyentuh high ini, ya, setelah nyentuh high ini, gue pindah stop loss gue ke break even. Oke? Oh, bukan break even ini. Gue taruh stop loss gue di bawah sini. Oke? Ini kita tulis dulu stop loss gitu ya. Ntar kita pindah-pindah karena biar tahu stop loss gue di mana aja. Jadi setelah partial pertama gue, ya, setelah partial pertama gue pindah stop loss ke situ, dan gue nggak expect kalau harga bakalan seenggaknya ngincer high ini, oke? High ini, oke? Jadi high ini adalah take profit terakhir gue, ya, take profit terakhir gue, karena di setiap swing high dan swing low pasti ada liquidity, oke? Jadi gue tahu nih di sini ada liquidity, dan untuk di daily time frame kita bullish dan kita ngebuat leg ini. Kalian lihat crosshair gue ya, high, low, high, oke? Nah, setelah ngambil high ini, gue nge-expect bahwa jaga-jaga ya, gue jaga-jaga kalau si market ini, si harga ini bakal turun dulu untuk nyentuh demand zone di sini, baru lanjut ke atas lagi. Makanya target terakhir gue adalah high ini, oke? Nah, udah kita tandain target terakhir kita. Habis itu stop loss kita pindah di sini ya, stop loss gue ya. Lebih tepatnya. Dan sekarang kita play aja, kita play aja, kita play aja, kita play aja. Dan nah, ketika harga udah ngebuat leg baru nih, kalian lihat ya. High, low, high. Nah, di sini dia ngebuat leg baru lagi nih. Nah, ngebuat leg baru, stop loss gue pindah lagi. Oke? Gue pindah lagi ke sini, ke leg ini. Oke? Dan target gue di situ overall-nya. Dan boom. Oke. Tepat sekali. Tuh, tembus sedikit. Oke. So, ya. Yeah. Dan oh ya, kita belum ngitung anjir. Jadi 0,2 kan sisa dari 0,8 0,2 ya. Jadi 0,2 dikali 11,28. 225. Oke. Plus 2,25% di high ini. Oke. Jadi untuk overall-nya kita plus berapa ini? 225 plus 4,2. 6,4 lah. Oke, jadi totalnya dari satu trade ini adalah 6,4%, sekitar segitu ya. 6,4% dari 100% kapital gua. Oke. Nah, jadi yang kalian lihat di YouTube gitu, kalau kalian lihat 1:20 risk to reward atau 1:100 risk to reward, gue nggak yakin kalau mereka itu
nggak partial sama sekali, oke? Partial yang gue jelasin tadi, oke? Kalau dia bener-bener ngelakuin kayak gitu, seharusnya win rate mereka itu yang ngebuat video risk to reward 100 dan lain sebagainya, itu gue rasa win rate-nya bakal kecil banget sih secara otomatis. So ya, yeah. Jadi 11 RR itu bukan berarti gue dapat 11% dalam satu trade. Enggak. Gue nge-manage trade ini. Gue ambil partial, gue trailing stop loss gue ngelihat kondisi harga dulu di mana bagusnya si partial pertama gue, di mana bagusnya target terakhir gue. So ya, yeah, begitu guys. Dan ya, yeah, thank you very much for watching. Karena gue rasa videonya gini aja, ya. Thank you very much for watching, and I will see you guys in the next video. Peace.